Setelah Tangshan lulus ujian ke-7 mencabut Trisula Dewa Laut, dan Bosaisi mengatakan selamat kepada Tangshan. Bosaisi menjelaskan permata yang ada di Trisula itu adalah hati Sigot, bahkan bukan hanya hati Sigot. Itu juga adalah warisan dari Dewa Laut. Sejak kamu telah menerima Trisula itu dan menerima persetujuannya, uji coba Lord Sigot Anda sudah dimulai. Dari hati Lord Sigot saya melihat banyak kejadian Lord Sigot menyelamatkan Anda. Apakah Anda masih ingat Raja Paus yang kejam yang Anda temui saat datang ke Pulau Dewa Laut ini? Hati Tangshan bergetar. Tentu saya ingat, dia hampir membunuhku. Bosaisi mengatakan, itu seharusnya membunuhmu, jika bukan karena kekuatan dari hati Sigot yang membuat takut, Anda pasti terbunuh pada saat itu. Raja Paus Iblis Dalam adalah makhluk roh yang selevel dengan titel Dolo, level 99, tinggal satu langkah menjadi dewa. Bisa dikatakan dia adalah roh makhluk terkuat yang ada di zaman ini, bahkan saya tidak berani melawannya. Dia telah berlatih dan berkultivasi setara dengan 1.000.000 tahun. Dia telah menghadapi 8 bencana yang setara kultivasi 1.000.000 tahun. Saya beritahu ujian ke-9 Anda akan dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya membunuh Raja Paus Iblis Dalam. Hanya dengan membunuhnya Anda dapat sepenuhnya mengambil posisi Dewa Laut. Tangshan pun yang mendengarnya terkejut dan berkata, jadi ujian ke-8 saya apa senior? Bosaisi mengatakan, ujian ke-8 Anda yaitu menyempurnakan kekuatan roh, menjadi 9 cincin roh, dan menghidupkan kembali Shou dan batas waktunya 5 tahun. Hanya ketika Anda sudah menyelesaikan ujian ke-8 Anda dapat kembali ke Pulau Dewa Laut ini, dan Anda akan bisa melanjutkan ujian ke-9. Jagung Tangshan bergetar dan mengatakan, senior, apakah saya dan para anggota Shrek dapat meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian ke-8? Bosaisi menjawab, Anda adalah penerus dari Dewa Laut, jadi artinya Anda setengah Dewa Laut. Setelah Anda mengeluarkan Trisula Dewa Laut, mana mungkin ada makhluk yang mampu menghalangi Anda di Pulau Dewa Laut ini? Tangshan tidak mampu menahan getaran jiwanya. Air mata Tangshan berkaca-kaca. Tangshan sekarang sudah hampir mencapai 9 cincin roh, dan menghidupkan kembali Shou. Inilah yang Tangshan harapkan sejak dulu. Bosaisi mengatakan tegas, ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Dalam ujian ke-8, 9 cincin roh tidak berarti 1 roh, karena Anda memiliki 2 roh kembar. Karena itu Anda harus menemukan cincin roh untuk Palu Hautian Anda sesegera mungkin. Ketika Anda kembali Anda harus memiliki cincin roh kembar 9. Waktu 5 tahun sepertinya itu akan cukup untukmu. Anda harus mendapatkan 3 tulang roh dan lebih dari 10 cincin roh. Ini bukan misi yang sederhana. Kemudian mata Tangshan berbinar-binar dan Tangshan mengatakan, senior, setelah saya lulus ujian ke-7 dan saya memiliki hak untuk menggunakan Trisula Dewa Laut, kekuatan apa yang dimilikinya? Bosaisi mengatakan,
Pertama, hanya tangan Anda yang mampu memegang Trisula Dewa Laut itu, tidak bisa ditinggalkan sembarangan. Jika Anda mencobanya alat roh akan rusak. Anda harus tahu bobot Trisula Dewa Laut. Kalau dipegang oleh tangan Anda beratnya 108 jin, tapi jika dipegang oleh orang lain beratnya mampu mencapai 108.000 jin. Tangshan kaget. 108.000 jin. Bosaisi mengatakan, betul sekali, 108.000 jin. Aku tidak tahu itu terbuat dari apa, akan sangat sulit digunakan tanpa kekuatan berlevel dewa, jadi Anda harus berhati-hati untuk membawanya. Jika bukan tempat yang bisa menahan beban, Anda sama sekali tidak bisa meletakkannya. Tangshan mengatakan, lalu ketika aku menggunakannya untuk menyerang, apakah itu akan memberikan efek 108.000 jin? Bosaisi mengatakan, betul sekali, ini adalah kekuatan dari senjata dewa. Bahkan ketika kakek buyutmu mengembangkan kekuatan roh tingkat 99, pada saat itu Palu Haotian hanya seberat 18.000 jin, bahkan pedang suci Dewa Malaikat hanya seberat 36.000 jin. Tangshan yang mendengarnya sangat kaget dengan kekuatan Trisula Sang Dewa Laut. Tangshan pun memegang Trisula dan dengan hormat menunduk kepada Bosaisi. Kemudian dia mundur dari panggung Dewa Laut, lalu berbalik dan pergi. Saat dia mencapai pintu dari Sigurd Hall, suara samar Bosaisi bergema di belakangnya, jika kamu bertemu dengan kakekkumu dalam 5 tahun ini, minta datang dia untuk menemuiku. Tangshan berbalik dan mengangguk kepada Bosaisi, lalu meninggalkan Sigurd Hall, dan Tangshan pun pergi dari Pulau Dewa Laut ini. Kemudian setelah Tangshan menyelesaikan ujian ke-7 mengambil Trisula Dewa Laut, ini Tangshan pergi dari Pulau Dewa Laut ini. Setelah Tangshan kembali ke daratan, Tangshan bertemu kakek buyutnya, yaitu Tang Chen. Tang Chen adalah karakter yang sangat kuat. Tang Chen adalah salah satu dari 3 dolo yang paling terkuat yang pernah ada. Tang Chen memiliki kekuatan level roh 99. Namun demi cintanya, dia pun melakukan sebuah janji kepada Bosaisi. Namun di saat melakukan itu, dia pun kehilangan kesadarannya. Dan sebelum kematiannya, Tang Chen memenuhi keinginan Bosaisi. Tang Chen bukan hanya karakter yang sangat kuat, dia juga adalah orang yang selalu ingin menepati janjinya. Dia sangat menyukai Bosaisi. Namun dahulu, Bosaisi mengatakan kepada Tang Chen dan Qian Daoliu, siapapun yang pertama kali menjadi dewa, dia akan bersamanya. Dan untuk menepati janjinya, Tang Chen mengatakan Bosaisi dia akan kembali setelah dia menjadi dewa. Tang Chen pun mulai mencari tempat warisan untuk menjadi dewa, yang pada akhirnya dia menemukan kota pembantaian. Dan Tang Chen pun mulai berusaha menjadi pewaris Dewa Asura di kota pembantaian ini. Namun sangat disayangkan di saat proses kultivasi, Tang Chen diganggu oleh Dewa Raksasa, yang membuat Tang Chen pun kehilangan kesadarannya dan menjadi raja kota pembantaian.
Namun Tang Chen sendiri masih sangat beruntung setelah datang ke ibu kota pembantaian. Sudah diberi penilaian oleh Dewa Asura dan ingin menjadi dewa. Tang Chen sebenarnya melakukan dengan sangat baik. Telah berhasil menyelesaikan 7 ujian pertamanya. Hanya perlu menyelesaikan 2 ujian terakhir dan Anda dapat mewarisi Dewa Asura. Dan secara resmi melangkah ke ranah para dewa. Masuk akal bahwa Tang Chen berharap menjadi Dewa Asura, tapi saat ini namun sayang rencana itu digagalkan oleh Dewa Raksasa. Untuk mencegah Tang Chen menjadi Dewa Asura, Dewa Raksasa pun mencoba berusaha menggagalkan Tang Chen. Yang pada akhirnya Tang Chen pun tersesat di kota pembantaian dan sambil kehilangan ingatannya. Dan Tang Chen juga diparasati oleh Raja Kelelawar berkepala 9. Di saat Tang San datang ke kota Raja Pembantaian, untuk pertama kalinya Raja Kota Pembantaian sebenarnya Tang Chen memiliki parasit Raja Kelelawar, dan kemudian nanti Tang San akan datang dan menghancurkan kota pembantaian. Dan di saat Tang San menghancurkan kota itu, Tang Chen pun mengejar Tang San dan Hulaina sepanjang jalan. Dan pertempuran pun tidak terhindarkan, dan di sini Tang Chen pun kembali sadar oleh cahaya sigot dari Tang San. Meskipun Tang Chen sudah sadar, dia setengah menjadi dewa. Namun karena Tang Chen tidak tahan dengan kekuatan Ashura yang ada di tubuhnya, dia pun menghadapi kematian. Namun sebelum Tang Chen meninggal, dia pergi ke Pulau Dewa Laut untuk bertemu Boshaisi. Dan dia pun meninggalkan pedang Asura untuk Tang San.